Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah. أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang penuh barakah ini, di tempat yang mulia ini, marilah kita senantiasa introspeksi diri, kita senantiasa mengevaluasi diri kita untuk kemudian kita selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya, yakni dengan selalu berusaha melaksanakan apa yang telah diperintah olehnya dan dengan sekuat tenaga menjauhi apa yang telah dilarang olehnya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Jujur kita akui bahwa saat ini bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia, sedang menghadapi krisis yang sangat berat, yaitu krisis moral. Jika kita ikuti media cetak maupun elektronik, di sana selalu saja yang tersebar adalah berita-berita bagaimana sebagian besar generasi muda kita ini, banyak dari mereka yang terjerumus ke dalam pergaulan bebas, dan juga banyak yang terjerumus ke dalam lembah narkoba. Sementara itu, para pemimpin kita yang secara kualifikasi akademik sangat tinggi, akan tetapi moral mereka kita pertanyakan, karena berita yang sering muncul di layar televisi adalah terkait dengan korupsi. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Melihat fenomena yang demikian, maka saat ini yang ramai dibicarakan orang adalah pendidikan berbasis karakter, yang mana dengan pendidikan berbasis karakter ini diharapkan seseorang tidak hanya pintar otaknya, tetapi juga benar hatinya, yang kemudian menjadikan ia benar tingkah lakunya. Dalam bahasa agama kita kenal karakter ini dengan sebutan akhlak. Inilah di dalam Islam yang sesungguhnya yang paling utama, karena Nabi Muhammad SAW bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku ini diutus adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Terkait dengan pendidikan karakter ini, yaitu untuk membina moralitas umat ini, tampaknya yang paling bagus tidak lain dan tidak bukan adalah meneladani metode dan strategi Rasulullah ketika beliau membangun manusia pada saat itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum." Rawahu Bukhari wa Muslim. Sebaik-baik kalian adalah generasiku, kemudian generasi berikutnya, kemudian generasi berikutnya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin asabakumullah. Yang dimaksud generasiku dalam hadis di atas tidak lain adalah generasi para sahabat, yang mana mereka
merupakan orang-orang yang dibina dan dididik secara langsung oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, untuk mengetahui rahasia keberhasilan pembinaan yang dilakukan oleh Rasulullah, kita perlu mengetahui metode dan strategi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yang dilakukan oleh Rasulullah adalah at-tadarruj, yaitu graduasi. Yang mana metode ini adalah ketika Rasul menyampaikan sesuatu maka secara bertahap. Sebenarnya metode ini adalah metode yang digunakan oleh Al-Quran dalam membina masyarakat. Akan tetapi tampaknya metode graduasi ini di dalam pendidikan Nabi bukan semata-mata karena Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, tetapi juga karena kebijaksanaan beliau sendiri. Hal ini terlihat ketika beliau mengutus salah seorang sahabatnya yang bernama Mu'adz bin Jabal untuk berdakwah di daerah Yaman. Beliau tetap berpesan kepada Mu'adz untuk berdakwah secara bertahap. Padahal ketika itu ajaran Islam sudah hampir sempurna, karena Mu'adz bin Jabal diutus oleh Rasul pada tahun ke-10 Hijriah, yang mana 4 bulan setelah itu Rasulullah SAW kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian metode atau strategi yang kedua adalah mura'atul mustawayat, yaitu levelisasi. Artinya adalah penyampaian materi-materi dakwah yang disampaikan oleh Nabi sangatlah memperhatikan level dan tingkat kemampuan serta kecerdasan orang-orang yang di hadapan beliau yang sedang didakwahi. Hal ini tidak lain adalah tujuannya agar materi yang tersampaikan tidaklah sia-sia. Kemudian yang ketiga adalah at-tanwi', yaitu variasi. Hal ini jelas di dalam pendidikan dibutuhkan variasi dan tidak monoton untuk menghindari kejenuhan dari peserta didik. Dan kemudian yang keempat, metode yang digunakan oleh Nabi yaitu al-uswah wal qudwah, yaitu dengan menggunakan keteladanan. Inilah sesungguhnya yang hari ini jujur kita akui bahwa bangsa Indonesia krisis keteladanan. Banyak contoh di antara kita di rumah-rumah, banyak orang tua menyuruh anaknya untuk belajar, banyak orang tua menyuruh anaknya untuk mengaji Al-Quran dan seterusnya. Tetapi mohon maaf, banyak di antara orang tua yang tidak melakukan itu. Bahkan setelah mereka memerintah kepada anaknya, mereka memutar pesawat televisi setelah maghrib dan seterusnya. Kemudian yang nomor 5 adalah at-tatbiqi wal amali, yaitu aplikatif. Apa yang diajarkan oleh Rasul kemudian dipraktekkan langsung oleh Rasulullah SAW dan kemudian langsung dipraktekkan pula oleh sahabat-sahabat beliau. Kemudian yang keenam adalah at-takrir wal muraja'ah, yaitu mengulang. Tidak jarang Rasulullah SAW mengulang materi yang telah beliau sampaikan kepada para sahabat. Tujuannya adalah untuk mengingatkan kembali dan untuk menguatkan materi tersebut. Kemudian yang ketujuh adalah at-taqyim, yaitu evaluasi. Tidak jarang Nabi Muhammad SAW memonitor dan mengevaluasi langsung ajaran yang telah beliau sampaikan kepada para sahabatnya. Kemudian yang ke-8 adalah al-hiwar, yaitu dialog dan diskusi. Nabi membuka pintu dialog dan pintu diskusi sebesar-besarnya, yang mana dengan ini para sahabat bebas menanyakan apapun yang menjadi permasalahannya. Kemudian yang nomor 9 adalah al-qiyas atau analogi. Nabi seringkali menjelaskan kepada para sahabat dengan menggunakan perumpamaan-perumpamaan. Dan yang ke-10 adalah metode kisah, yaitu cerita. Yang mana dengan cerita ini diharapkan ketika itu para sahabat dapat memetik hikmah dan mengambil pelajaran dari kisah yang disampaikan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Dari ke-10 strategi dan metode ini semuanya dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka jadilah para sahabat adalah generasi terbaik. Maka dari itu ma'asyiral hadirin,
terkait dengan pendidikan berbasis karakter, maka setidaknya kita harus berusaha untuk meneladani metode dan strategi yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Khususnya yang paling penting adalah al-uswah wal qudwah. Karena disinilah pendidikan karakter harus dimulai dari keteladanan, dan semuanya harus kita mulai dari diri kita sendiri, kemudian menyebar kepada keluarga kita, kemudian kepada masyarakat kita, dan mudah-mudahan nantinya bangsa Indonesia menjadi bangsa yang baik, bangsa yang mempunyai karakter, dan bangsa yang mempunyai al-akhlaq al-karimah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu membimbing langkah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu meridai langkah kita. Wallahu subhanahu yaqul wa biqawlihi yahtadil muhtadun. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa'a fa'alayha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله. أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وقال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل الشر يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر.